Garcu Pleasure, Devil Nomi di sini. Nah, karena kita sudah bosan membicarakan tentang karakter protagonis mulu, nah mari di sini kita membahas karakter antagonis, bahkan karakter paling berbahaya dan mematikan di dunia One Piece, yaitu Sakazuki alias Akainu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga tertinggal. Nah, jadi mungkin kalian udah tahu seberapa berbahayanya karakter dari Akainu ini. Oda bahkan pernah men-state jika Akainu ini adalah protagonis atau orang baik di One Piece, maka One Piece ini akan selesai dalam waktu 1 tahun. Oda bicara seperti itu di wawancara pada tahun 2018. Nah, jadi Akainu saat ini adalah seorang Fleet Admiral. Dia bahkan menjadi Fleet setelah mengalahkan Aokiji dan dalam pertarungan yang cukup lama, yaitu 10 hari. Itu adalah salah satu pertarungan paling lama juga di One Piece. Dan karena itu saya percaya Akainu adalah salah satu karakter yang paling berbahaya di dunia One Piece ini. Nah, walaupun mungkin saya tidak bilang dia dapat mengalahkan siapapun, tapi di sini saya akan menjelaskan kenapa demikian. Kita akan mulai dari awal. Kita pertama kali melihat Akainu atau Sakazuki ini di chapter 397, tepatnya ketika di flashback dari Robin. Dia saat itu masih seorang Vice Admiral, dan dia dikirim ke insiden Ohara untuk menghancurkan kapal evakuasi dari tentara dan masyarakat sipil. Dia pun berkata bahwa jika ada satupun yang selamat dari kapal tersebut dan menyia-nyiakan penghancuran Ohara ini. Bahkan perlakuan itu membuat kaget dari Spandine dan juga Kuzan pada saat itu. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang wajar, dia membunuh semua orang. Kita pun tahu dia adalah orang-orang yang dapat kita katakan orang baik atau masyarakat sipil biasa, tetapi dia membunuhnya hanya alih-alih jika ada satu orang yang lolos dari insiden itu. Jadi dapat kita katakan Akainu sudah sangat kejam dan tidak memikirkan apapun untuk mencapai tujuannya. Dan kita pun ternyata melihat lagi Akainu di Marineford. Dia adalah seorang admiral yang bahkan berdiri bersama 2 orang admiral hebat yang kita pun tahu kekuatannya, yaitu Aokiji dan Kizaru. Aksi pertama dia adalah ketika menghentikan serangan dari Jozu yang bahkan segitu hebatnya dengan begitu mudahnya. Dan dia langsung menyerang Whitebeard beserta anak buahnya sekaligus menghancurkan es yang digunakan oleh Jozu ini. Jadi Akainu dia selalu yakin dapat mengalahkan dan membunuh bajak laut siapapun. Mungkin berbeda dengan kedua admiral lainnya. Karena Kizaru dia tidak begitu peduli akan hal itu dan Aokiji pun kadang respect kepada musuhnya. Dan dia lebih sering berbuat baik, karena mungkin kita pernah melihat ketika Aokiji ini melepaskan Robin kan. Tapi Akainu, tujuannya hanyalah satu, yaitu membunuh semua bajak laut yang ada dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Dimana kita melihat Akainu pun membunuh sesama marin hanya karena dia mempedulikan tentang keluarganya dan kabur dari peperangan. Dan ini yang Akainu katakan kepada Luffy di Marineford. Kau adalah cucu dari Garp, sang pahlawan, dan anak dari Dragon. Itu adalah bajak laut yang sudah seharusnya dimusnahkan. Bahkan Mihawk pun cukup ragu untuk menyerang Luffy karena Shanks. Tapi Akainu dia tidak memikirkan apapun walaupun dia cucu dari Garp yang notabene adalah pahlawan angkatan laut tersebut. Dia siap untuk melakukan apapun, cara selicik apapun untuk kemenangannya. Dia bahkan bernegosiasi dengan bajak laut, di mana Sengoku, Kizaru, dan Aokiji tidak akan bisa melakukan hal sekotor itu. Mungkin karena itulah Akainu yang akhirnya menjadi Fleet Admiral pada saat ini. Akainu sangatlah kuat, dan kata-katanya pun sangatlah tajam. Dia membuat Squardo mengkhianati bapaknya yaitu Whitebeard. Dia pun yang membuat Ace berbalik menyerangnya karena bacot-bacot Nomi milik Akainu ini. Itulah alasan kenapa saya berkata Akainu adalah karakter paling berbahaya di One Piece. Selain kekuatan yang luar biasa, dia pun memiliki bacot-bacot yang luar biasa hebat. Bahkan Ace pun sampai berbalik hingga akhirnya dia mati di tangan Akainu karena bacot dari Akainu ini. Bayangkan jika Akainu tidak melakukan bacot-bacot Nominya dan Ace berhasil kabur, maka mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Mari kita coba bahas kekuatan dari Akainu ini. Sehebat apakah Akainu? Jadi kita mengetahui Akainu memakan buah iblis yaitu Magu-Magu Nomi. Itu adalah buah iblis tipe Logia yang buatnya memiliki kekuatan untuk mengubah tubuhnya dan menciptakan magma kapanpun dan bagaimanapun dia mau. Dia dapat melelehkan bongkahan es yang sangat besar dengan instan dan membuat air laut mendidih dengan begitu mudahnya. Yang jelas kekuatannya pasti di atas oven dan juga di atas es, dimana dikatakan bahwa magma ini dapat meleburkan api dan juga oven hanyalah suhu panas doang, dimana magma ini suhunya lebih tinggi lagi.
Berarti tiernya untuk Magumagunum ini berada di atas oven dan es. Mungkin dia paling tinggi dibandingkan kekuatan jenis panas lainnya. Bahkan Oda pun pernah berkata di SBS bahwa tingkatan kekuatan dari magma Akainu ini berada di atas merah-merah nominya es. Itu adalah sebuah pernyataan yang valid di mana Oda sendiri yang berkata. Yang berarti magmanya bakal meleburkan api milik es seperti yang saya katakan sebelumnya, karena kehancuran dari panas dan ledakan yang magma miliki memberikan efek yang sangat masif dan sangat juga luas, yang bahkan dia memberikan efek hebat pada seseorang seperti Ivankov dan Jinbei begitu mudahnya. Setelah kematian es, pertarungan sebenarnya dari Akainu pun diperlihatkan. Dia langsung clash dengan Vista dan Marco, yang kita tahu dia adalah komandan utama dari Whitebeard, seakan-akan mereka bukanlah ancaman. Dan dia pun langsung berpindah untuk menghajar Whitebeard. Walaupun awalnya kita melihat Akainu yang terkena tonjokan dari Whitebeard, dan setelah itu dia masih dapat menghancurkan seperempat wajah dari Whitebeard ini. Walaupun akhirnya tetap Whitebeard ini dapat mengalahkannya. Whitebeard yang sudah sangat tua dan sakit ketika itu, bahkan setelah menerima serangan segitu hebatnya dari Whitebeard, dia masih dapat mengalahkan banyak orang. Tapi tetap menurut saya pada saat itu pun, Whitebeard sedang kondisinya seperti itu pun dia masih seseorang yang lebih hebat dari Akainu. Kalau saya pun cukup yakin bahwa Whitebeard ini termasuk top 3 atau mungkin top 5 karakter terhebat di dunia One Piece. Mungkin bersandingan dengan Gold Roger dan juga Garp, serta Rox di Sebek. Dan selanjutnya kita melihat badass scene dimana Akainu berdiri sendirian menghadapi sisa bajak laut Whitebeard, dan juga kita melihat Crocodile di situ. Setelahnya pun kita melihat dia masih dapat bertahan setelah melawan keseluruhan anggota Whitebeard. Yang berarti kekuatan dari Akainu ini memang luar biasa hebat. Kan seluruh kru dari seorang Yonko pun tidak ada apa-apanya dan hanya dalam melawan satu orang Admiral saja. Biasanya karakter di komik-komik lain itu tidak akan membunuh karakter utamanya, atau mungkin mereka tidak akan langsung mengincar di karakter utamanya. Seperti Luffy yang sudah melewati kematian berkali-kali, seperti Magellan yang akhirnya hanya membiarkan Luffy menderita terkena racunnya. Yang berarti dia dibuat sekarat, namun akhirnya dibiarkan dan tidak dibunuh langsung. Berbeda dengan Akainu ini, yang melakukan apapun untuk mengejar dan membunuh kapten kita, yaitu Luffy. Di Free Time Skip pun kita melihat ketika Teach menangkap Bonney untuk menukar kapal perang, di situ ternyata yang datang adalah Akainu. Teach pun berkata bahwa mereka belum siap untuk melawannya, dan apakah itu benar? Jadi di sini menurut saya, Akainu tetap dapat mengalahkan mereka semua sendirian. Selain Teach yang belum menguasai buah iblisnya karena dia baru saja mendapatkan buah iblis dari Whitebeard ini, dan dimana Akainu adalah seseorang yang sudah sangat ahli. Itu juga alasan kenapa Sengoku pasti mengirim Akainu untuk mendatangi kru mereka sendirian. Karena menurut saya Sengoku ini adalah salah satu karakter yang paling pintar juga di One Piece, dan dia pun sudah pernah merasakan kekuatan dari Teach. Maka tidak mungkin dia asal melempar Sakazuki atau Akainu ini untuk mengejar satu kru dari Teach ini. Bahkan dalam perang di Panghazard, dia membuktikan dapat mengubah cuaca dengan begitu ekstrim. Dan dia pun meninggalkan gunung berapi aktif yang bertahan sangat lama, atau mungkin dapat kita katakan permanen. Yang jelas Akainu sudah mengawakeningkan DF-nya. Tahu jenisnya seperti apa, namun ternyata dia memiliki sedikit rasa moral dengan membiarkan Aokiji hidup. Apakah mungkin ini adalah fakta lain di belakangnya seperti bagian dari anggota SWORD? Kita tidak tahu. Nah, bahkan setelah time skip pun kita akhirnya melihat kembali pertemuan Akainu dengan Gorosei. Dan kita tidak melihat sedikit pun dia respect ke orang tua itu. Bahkan dia menyebut Gorosei sebagai boneka Tenryubito. Mungkin seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa Oda berkata, jika Akainu menjadi protagonis, atau mungkin dia menjadi karakter utama di One Piece ini, dia akan menjadi sangatlah kuat dan dapat dengan mudah menamatkan One Piece. Bahkan Oda hanya berkata hanya dalam butuh 1 tahun. Mungkin alasan Oda berkata seperti itu karena sifat dari Akainu ini yang ambisius dan juga kejam. Berbeda dengan Luffy yang menurut saya dia terlalu baik, walaupun memang begitulah biasanya sifat dari karakter utama. Bahkan di Fever Card-nya pun dikatakan, dengan kemampuannya mengontrol buah iblisnya begitu bebas, Akainu mempunyai serangan paling kuat di antara buah iblis lainnya. Kita diketahui dari Fever Card dia memiliki observation dan armamen, walaupun tidak tahu apakah dia punya Conqueror atau tidak. Tapi ketika kita melihat Sengoku bahkan punya Conqueror, maka kemungkinan dia pun mempunyai COC juga atau Housoku Haki. Nah, mungkin yang aneh adalah kenapa Oda men-state bahwa dia memiliki kemampuan menyerang paling tinggi di antara pemilik buah iblis lainnya. Dimana kita mengetahui Whitebeard, Kaido, dan juga Blackbeard yang dikatakan mempunyai buah iblis terkuat, terus mungkin seperti Whitebeard yang dikatakan strongest man in the world karena dia memiliki buah iblis yang dikatakan buah gempa. Tapi Oda men-state itu semua adalah buah iblis dari Akainu. Ataukah mungkin salah satu hal yang paling logis adalah Akainu sudah memaksimalkan potensi buah iblisnya ke tingkat tertinggi.
Akainu ini sudah mengerti banget tentang buah iblis dari Magu-Magu no Mi, maka Oda sampai menestat seperti itu. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang akan melawan Akainu ini kelak? Apakah Sabo? Bisa jadi mungkin untuk pembalasan dari es ini. Namun saya cukup yakin Sabo belum cukup siap dan belum cukup kuat untuk melawan Akainu. Luffy bisa juga, mungkin di akhir series ini kita akan melihat pertarungan yang menarik. Atau mungkin seperti rematch di antara Aokiji dan juga Akainu. Ataukah mungkin Garp versus Akainu. Karena kita pun tahu ketika es mati, di situ Garp berkata bahwa dia bisa saja membunuh Akainu jika tidak dihentikan oleh Sengoku. Kata bualan saja dari Garp, menurut saya tidak. Karena menurut saya Garp ini masih seseorang yang sangat hebat walaupun di usia setua itu. Yakin Garp dapat mengalahkan Akainu pada saat itu. Bahkan dia mengatakannya sebagai murder atau mungkin membunuhnya. Pertarungan itu untuk membuktikan siapakah marin terkuat saat ini, ataukah mungkin Sengoku yang masih dikatakan sebagai marin terkuat, di mana mereka berdua yaitu Sengoku dan juga Garp sudahlah sangat tua. Jadi mungkin kandidat dari marin terkuat ini menurut saya adalah Garp, Sengoku, Akainu. Saya belum tahu kekuatan dari Ryokyugu ini, tapi menurut saya tetap saja para Fleet Admiral ini masih lebih kuat dari mereka. Kita pun belum masih mengetahui kekuatan dari Kong. Mungkin banyak dari kalian yang menganggapnya tidak cukup menarik karena ini adalah tokoh antagonis, dimana kita semua sangat membenci tokoh antagonis atau tokoh jahat. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang Akainu ini di kolom komentar di bawah. Walaupun karakter Akainu ini sangatlah jahat, dan pasti banyak dari kita pun membenci Akainu ini, tapi mungkin ini adalah menjadi karakter yang cukup penting dan sangat penting juga di cerita One Piece. Langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, like aja video ini kalau suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.